warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu. Ibu akan mengajarkan materi kita, yaitu tentang pembelahan sel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba Faujan, ketua kelas, siapkan dulu Faujan. Selanjutnya, coba kepada Rohania. Kita memiliki kontrak belajar ya kemarin. Nah, coba bacakan Rohania. Jadi kontrak belajar kita yang pertama melakukan raise hand ketika mau menanyakan dan menurunkan tangan ketika sudah menanyakan sesuatu. Yang kedua, ketika kita akan menanya atau memberikan jawaban, kita mikrofon kita dan videonya. Kemudian setelah selesai menanyakan sesuatu atau menjawab sesuatu, kita juga mematikan kembali mikrofon dan videonya. Ya, kontrak yang ketiga, Bu, kita harus aktif dalam pembelajaran. Dan kontrak yang keempat, mengumpulkan tugas waktu tepat waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya Ibu akan share screen ya tentang pembelajaran kita hari ini. Coba diperhatikan baik-baik ya share screen Ibu. Yang pertama ini gambar apa? Ayo tunjuk tangannya. Siapa yang bisa? Ini Bu, ada bayi, terus dia tumbuh lagi Bu, jadi besar lagi, terus lama-lama jadi tua Bu. Nah ini gambar apa nih? Gambar yang kedua. Lukanya sudah mulai kering Bu. Oh iya bagus, lukanya sudah mulai kering ya. Lama-lama nanti lukanya nih menutup. Oke, selanjutnya gambar yang ketiga. Nah, ayo siapa yang bisa gambar yang ketiga? Celia. Benar sekali Ernawati ya. Iya, ini adalah gambar sel. Ada kalian penasaran? Nah, ini Ibu kasih tahu, kita akan belajar tentang pembelahan sel ya. Jadi, ternyata di tubuh kita itu sel-selnya mengalami pembelahan ya. Pembelahan itu ada 3, ada pembelahan amitosis atau pembelahan biner, kemudian ada pembelahan mitosis, kemudian ada pembelahan meiosis. Mitosis itu pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak yang karakteristik identik dengan induknya. Jadi sel anaknya itu nanti bersifat 2N. Sedangkan meiosis itu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak, di mana jumlah kromosomnya itu hanya separuh dari jumlah kromosom sel induk dan bersifat haploid ya. Pembelahan mitosis itu ini ya gambarnya. Profase awal ya, ada profase akhir, ada metafase, anafase, telofase, dan terakhir. Ini ada telofase akhir. Berapa ini sel anak yang dihasilkan? Oh, pintar sekali Faujan. 2 ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembelahan meiosis. Ya, pembelahan meiosis dia mengalami yang namanya 2 kali di dalam pembelahan ya, ada telofase 1, nanti ada profase 2, metafase 2, anafase 2 ya, ada telofase yang kedua. Nah, inilah sel anakan yang dihasilkan. Ada berapa sel anakan ini? Ada 4 Bu. Coba kalian buka classroom ya. Classroom kalian dibuka, ada di situ tugasnya. Ya, tugas latihan yang akan kalian kerjakan. Waktunya 2 menit. Untuk pembelahan mitosis, hasil pembelahannya itu ada 2.
Kalau pada pembuahan meiosis itu menghasilkan 4 sel, Bu, pada hasil akhir pembelahannya. Jumlah kromosom anaknya sama dengan induknya ya, Bu. Iya, betul sekali. Nah, untuk yang meiosis kan beda tuh, Bu, dengan yang mitosis. Kalau yang meiosis, kalau saya lihat di situ kan kromosomnya 4 induknya. Nah, di hasil akhir anaknya itu kan cuma 2, Bu. Berarti anaknya itu setengah jumlahnya ya, Bu, kromosomnya dari induknya. Iya, jawabannya tadi kan baru sel anak ya yang dihasilkan, kemudian kromosom. Ternyata di sini ada pembandingnya lagi, yaitu tempat terjadinya. Pada mitosis itu pada tumbuhan terjadi pada jaringan meristem ya. Jaringan meristem itu jaringan yang aktif membelah. Kemudian untuk meiosis pada tumbuhan itu terjadi pada benang sari dan putik. Benang sari dan putik itu sebagai apa? Kemarin masih ingat? Sebagai benang sari, sebagai alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan ya. Kalau benang sari itu jantan, kalau putik betina. Kemudian kalau mitosis itu terjadi di sel somatis ya. Artinya sel somatis itu sel-sel tubuh. Kemudian kalau meiosis itu sel kelamin, yaitu pada sel telur dan sel sperma ya. Kemudian tahap pembelahannya. Nah, ini tadi kan gambarnya itu ada dari 1 kemudian membelah jadi 2 gitu ya, yang mitosis, yang meosisnya dari 1 membelah jadi 2 kemudian jadi 4. Nah, ini dia memiliki tahap-tahapan pembelahan ya. Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, di sini untuk mitosis itu tahapan pembelahannya hanya 1 kali ya. Kalau meiosis dia mengalami 2 kali pembelahan. Ada meiosis 1, ada meiosis 2 gitu ya. Makanya dihasilkan 4 sel anak di sini ya. Kemudian nah ini hasilnya tadi yang seperti disebutkan oleh Rohania ya, benar sekali. 2 sel anak, jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Kemudian yang meiosis itu 4 sel anaknya, di mana kromosomnya itu setengah dari kromosom sel induknya. Oke. Nah, kita sampai kepada bagian akhir pembelajaran kita. Coba ada yang bisa membuat kesimpulan hari ini? Kesimpulannya ya, Bu. Ya, Ernawati. Ya, dari pembelajaran kita apa kesimpulannya? Kesimpulannya, Bu, pembelahan sel ada 2, yaitu 1 mitosis, 2 meiosis. Oke, bagus sekali ya. Jadi pembelahan sel itu ada 2, meiosis dan mitosis. Ibu ada pertanyaan ya. Apa yang sudah kamu pahami dan yang belum kamu pahami pada pembelajaran kali ini? Nanti silakan kamu tuliskan jawabannya di grup WA ya. Paling lambat besok harus Ibu sudah menerimanya pukul 8. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita pada kali ini ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di rumah dan selalu mematuhi protokol kesehatan.